الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik Bunda, Alhamdulillah sejak pertemuan kemarin, Alhamdulillah udah mulai banyak yang berjanji akan on cam. Ini ada Bunda Ida, ada Bunda Ning, akhirnya on cam. Jadi mudah-mudahan yang lain-lain juga makin semangat. Dari dan saya sampaikan bahwa orang-orang yang makin aktif terlibat, insya Allah makin cepat, makin bagus hafalannya. Jadi yang nggak buka kamera, yang nggak ikut setoran, yang nggak ikut nulis, nah itu biasanya itu jauh lebih tertinggal dibanding yang aktif. Pelajaran dari Bunda Nurul Jannah, cerita beliau itu di Malang sama di Pasuruan. Pokoknya sejak masuk saya pokoknya nggak tahu buka aja kamera gitu. Dan Masya Allah, mana Bunda Nurul udah nyampe apa belum kalau masih dalam perjalanan Pasuruan. Dan Masya Allah, begitu tahu-tahu ikut ujian sama Umi Deti, eh, Masya Allah, rupanya 95 nilainya. Keren, Bunda. Jadi rupanya makin aktif, makin bagus, makin jos. Nah, itu juga pelajaran di banyak ayah bunda yang aktif. Yang paling aktif mah ayah andung. Nah, ayah andung itu paling aktif. Jadi nanti makin setoran ayah, insya Allah, ntar jadi dosen Kauni Al-Quran University. Hmm, ini pagi-pagi ngebodor.
biar seger ya ayah andung. Amin. Doa. Insyaallah. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dari sejak ayat 33 ya Bunda sampai ayat 50 ntar adalah bagian ketiga dari surah Al-Kahfi. Ntar ini bicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah dari ayat 33 sampai 50. 51 sampai 70 itu bicara tentang hari kiamat dan orang-orang yang baik akan masuk surga, yang buruk akan masuk neraka. Nanti ayat 71 sampai 83 balik lagi tentang pengingkaran tuh, pengingkaran manusia. Padahal sudah segitu tanda-tanda kebesaran Allah Allah kasih. Nah, ini bagian ketiga nih, ayah Bunda, ayat 33 sampai 50. Kurang apa ya? Udah dikasih tahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari bumi yang mati Allah hidupkan, dari malam Allah ganti ke siang, matahari, rembulan berganti, dan dahsyat banget, matanya nggak kebuka. Udah begitu tentang kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala ilhami, Allah buatkan. Kalau Allah mau selamatkan, selamat. Kalau Allah mau celakakan, celaka. Dan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa-apanya sebenarnya kita. Maka tuh, Alhamdulillah kemarin ayah bunda perjalanan masing-masing. Masya Allah kayaknya udah langsung diamalin tuh. Jadi 4 ayat terakhir kayaknya pas banget sebelum jadi bekal datang ke Cianjur. Jadi ngelihatnya sambil murojaah, sambil takbir, sambil tasbih. Nah itu jadi bekal, jadi perjalanan. Rasanya saya tuh kayaknya wah umroh. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bikin program umroh bareng ya, Bunda. Amin. 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 Gak usah pakai diatur-atur sama Mbak Gema. Kayaknya diserahin ke Ayah Bunda aja kapan waktunya ntar Usbop. Pokoknya nemenin Ayah Bunda semuanya. Pokoknya Usbop, Umi Deti, Usbib, Mbak Gema. Pokoknya ini kalau ada 100 bawa keluarga masing-masing 10 banyak gitu 1.000 orang. Jadi insya Allah nanti Allah lapangkan rezeki. Sebut aja keluarga siapa aja yang mau diajak, mau dibawa. Jadi malah kemarin saya nazar kalau Andung ntar sehat, nih mami saya ntar insya Allah kita berangkat umroh kita bareng-bareng ke sana. Nah itu niatnya saya. Dan insya Allah juga nanti semuanya ayah bunda dikasih kesempatan. Ditargetin aja kapan kita mau berangkat, doa bareng-bareng. Dan nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayah bunda, 3 ayat yang dahsyat itu tetap aja kalau buat orang yang udah ketutup hatinya nggak bakal kelihatan. Jadi sumun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Gimana enggak tuh? Kalau sudah khotamallah ala kurubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim hisyahwatu, wa lahum azabun azim. Celaka tuh. Ntar ya bunda cari dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang sudah dikhotam, ditutup sama Allah. Apanya? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya, mata nggak bisa ngeliat, telinga nggak bisa dengar, hati nggak bisa ngerenung, udah ditutup sama Allah. Wa idza qila lahum ittaqu, kalau dibilangin sama mereka, takutlah kalian atas azab ma baina aidikum yang ada di depan kalian, di hadapan kalian di dunia, wa ma khalfakum. Ntar di belakang kalian di akhirat la'allakum turhamun. Supaya kalian dapat rahmat. Kalau dikasih tahu nggak dengar tuh, ya bunda. Malah ngelawan. Contohnya gimana ya bunda? Nanti ayah bunda cari ya. Bani Israel udah segitu ngeliatnya tanda kebesaran Allah, laut kebelah. Eh, udah sampai sono, sampai seberang, bukannya taat sama Allah, taat sama Musa, masih ngelawan. Jadi ada ada apa namanya? Ada orang-orang penduduk Palestina yang tidak mau menerima kedatangan mereka. Lalu kemudian Musa ngajak mereka untuk menghadapi mereka. Lalu kemudian Bani Israel ngomong gini,
Izhab anta wa rabbuka faqatila innahuna qaidun. Engkau aja Musa yang berangkat sama Robmu. Kami duduk-duduk aja di sini. Ntar cari itu ya. Pokoknya gila dah. Udah manusia tuh kalau udah ketutup hatinya, ngeliat tanda kebesaran Allah segede gitu. Masih nggak mau taat sama Allah, masih nggak mau taat sama Rasul. Masya Allah. Ingat kisahnya orang-orang soleh di musibah Palu. Ada gempa, tsunami, likuifaksi, 6 lah kira-kira. Saya dulu sempat ngitung, kurang apa itu azab. Dan di tempat likuifaksi itu, ya banyak maksiat yang Masya Allah, judi iya, zina iya, LGBT iya, Masya Allah. Dan orang-orang solehnya cerita ke saya itu. Dan mereka bilang, Qadarullahnya Ustadz, itu para bandarnya, para biang-biangnya selamat. Allah selamatkan. Meskipun keluarganya banyak yang meninggal. Jadi banyak biangnya nih, Allah selamatkan. Nah, orang-orang soleh ngasih tahu nih para biang-biangnya. Itulah saatnya kalian nih bertaubat. Ini lihat tanda Allah kurang apa. Tahu jawaban mereka, ya bunda. Jawaban mereka adalah, kalau memang yang kami buat ini mendatangkan murka Tuhan, pasti kami yang terbunuh. Buktinya kami selamat katanya. Ya Allah. Orang tuh ya, nggak mikir tuh. Saya dengernya sebenarnya benar itu. Benar Bob. Saya yang dengar geram. Iya apalagi kami Bob kata mereka. Kami geram banget. Jadi masih aja. Habis begitu udah dalam kondisi ini. Masih aja terus berbuat dosa. Udah dikasih tahu. Takut atas azab Allah. Ayah bunda nanti cari sama ayah bunda. Seorang mukmin kalau berbuat dosa seperti gunung. Dia ketakutan seperti gunung mau ditimpakan di atas kepalanya. Tapi bagi orang kafir, dosa itu buat orang fasik, dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Maka lalat diusir sama dia, dia balik lagi, balik lagi. Terus lagi ngelakuin itu lagi, nggak takut, nggak takut. Karena itu ayah bunda takut atas azab Allah. Makin bening hati kita, makin bersih jiwa kita, makin dekat kita sama Allah. Satu dosa aja menakutkan. Seperti Adam alaihissalam. Satu kesalahan aja membuat takut. Dan apatah lagi kita nih yang kesalahannya banyak banget. Karena itu jangan boleh ada dosa dan maksiat yang disengaja. Ya, ayah bunda. Dosa tuh pasti semua kita melakukan. Salah ucap, salah lihat, salah duga, salah berpikir, salah banyak lah. Kita tempatnya salah. Sama seperti kalau kita berjalan tuh kena debu, kena polusi. Dalam surat An-Najm nanti ayah bunda cari. Kecuali orang-orang yang senantiasa menjauhkan dosa. Illal lamam. Kecuali lamam. Dalam ayat itu disebut lamam. Ayah bunda nanti cari. Hingga para sahabat bertanya, apa lamam itu ya Rasul? Dosa yang tidak bisa terelakkan. Kalau sekarang lagi buka media sosial, tiba-tiba ada yang buka aurat telanjang itu. Kalau dulu mah karena orangnya senangnya begitu. Tapi sekarang mah kayak disusupin, ntar dianterin. Nah, yang kayak begitu langsung di skip atau
ucap istighfar, atau tinggalin. Jadi dosanya terus-terusan. Nah, yang kayak begitu, nah minta ampun sama Allah. Itu yang disebut lama. Tapi kalau dosanya disengaja, ayah bunda, awal pasti takut. Tapi nanti setan akan menghiasi, enggak, kamu aman. Begitu ngerasa aman, dia akan berani yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Makin dalam dia terperosok, makin jauh dia terjerumus, makin nggak tahu jalan pulang. Kayak udah. Karena itu kalau udah buntu, udah gelap, segala macam, dituntun pun nggak mau. Ayo tinggalin riba. Iya sih tahu ancaman Allah, tapi nanti saya makan apa? Takut, nggak bisa. Dan banyak orang yang nggak bisa keluar dari jebakan maksiat. Maka kata Allah, fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah demi langkahnya setan. Nanti kalau udah makin tersesat, makin nggak tahu jalan pulang. Kalau udah ke sono, nah itu tuh. Udah nggak bisa lagi, susah. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kalau dikasih tahu sama mereka, takutlah kalian atas azab yang boleh jadi terjadi pada kalian di dunia ini, terjadi pada kalian nanti di akhirat agar kalian mendapat rahmat. Dan nggak ada satu tanda kuasaan Allah yang kecil, yang besar, kecuali mereka terpaksa nolak. Lebih suka bergerombol dengan orang-orang yang memusuhi Allah ketimbang bersama orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi ayah bunda, nanti begitu sudah dikasih tahu tuh penduduk surga sedikit, penduduk neraka banyak. Tapi alhamdulillah tuh kemarin ngelihat di acara kemarin, banyak juga ya insya Allah calon penghuni surga. Insya Allah. Jadi seneng untuk melihat wajah-wajahnya. Apalagi udah berasa itu dah kayak di surga ada yang bawa makanan, ada yang nyawer duit. Wah, udah surga banget. Dapat door prize, macam-macam lah tuh model-model. Jadi dan alhamdulillah ya Bunda. Jadi seperti permintaan. Nggak tahu deh ya Bunda di jalan udah turun hujan apa enggak. Saya habis itu langsung langsung ke rumah sakit lewat Cipanas. Ya Allah banjir ya Bunda. Hujan deras lewat puncak. Jadi sampai banjir saya nelfon Umi, gimana di sana? Belum tuh, belum hujan. Rupanya Allah belum kirim juga tuh. Seperti kayaknya doanya keterusan. Saya cuma minta ya Allah tanggal 4, tanggal 5 jangan dikasih hujan gitu. Karena sebelum hujan, karena nanti orang becek. Alhamdulillah. Jadi rupanya Allah sayang sama ayah bunda. Ini para waliullah, para kekasih Allah pada mau datang. Jadi nggak dikasih hujan, nggak dikasih banjir. Dan ayah bunda, kalau dapat tanda kebesaran Allah, nah langsung imani, langsung nikmati. Dapat satu ayat, jagain. Langsung satu ayat, amalin. Jangan ditinggalkan. Ini kan sifatnya orang-orang kafir. Kalau mereka datang, kedatangan satu tanda kebesaran Allah, maka mereka pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat. Saya dianterin sama ayah imam. Selama di Malang, beberapa kali itu disetirin sama ayah imam. Saya nanya gimana ayah imam, caranya, awalnya kita bisa kenalan. Gini Usbop tuh hadir di Malang di gedung Muamalat katanya. Sampai sekarang saya sendiri kagak tahu itu yang WA saya siapa untuk hadirin acaranya Usbop.
Jadi tapi karena saya terima undangan itu, wah ini yang undang Allah kata ayah imam. Hal serupa juga sama kayak diceritakan sama Umi Ari itu Bunda Ari. Kata Bunda Ari baru tahu hanya beberapa menit tuh sebelum acara dimulai. Nerima itu, nah saya berangkat kata Bunda Ari. Saya bilang, Masya Allah, rupanya cara-cara kita nih dipertemukan Allah dengan cara yang nggak wajar, nggak wajar. Bunda Nurul Jana juga begitu. Dari mana Bunda tahu? Ngelihat di YouTube katanya. YouTube yang mana? Saya bilang gitu. Jadi, Masya Allah, dengan cara-cara yang ajaib lah Allah kumpulkan. Dan nah ini, ada yang sudah beriman sejak lama kayak Bunda Lucy. Nah itu udah pernah ngeliat tahun berapa tahu itu. Akhirnya cari-cari-cari baru setelah berapa tahun lagi ketemu. Nah mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dalam ketakwaan pada Allah. Nanti di akhirat juga kita bakal berkumpul bersama-sama lagi. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.